Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Amri selaku dosen mata kuliah Bahasa Arab, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Makfira Welianing Tias, yang kedua Novita Lestari, yang ketiga Reines Winia, dan yang keempat Ida Yuli Minati. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk mata kuliah Bahasa Arab yang berjudul Kaidah Mubtada dan Khobar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bacaan sederhana, kosakata, teks, tanya jawab, keterangan tanya jawab, dan soal-soal. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan yang pertama, yaitu bacaan sederhana. Haza faslun. Haza walidun wa hazihi bintun. Zalika maktabun wa tilka mi'lamatun. Ma haza zalika takwimun. Wa ma hazihi tilka mibrotun. Haza mak'adun. Naam, haza mak'adun. Hazihi min kolatun. La, bal tilka hizanatun. Huna kolamun wa risalatun. Hunaka kirtosun wa mahfazatun. Ya, selanjutnya ada madahuna yang artinya apa yang ada di sana, maka jawabannya huna firjarun yang artinya di sini ada jangkar, atau bisa juga menggunakan hunaka firjarun yang artinya di sana ada jangkar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada hal hunaka mistorotun yang artinya itu apakah di sana ada penggaris? Jika di sana benar ada penggaris, maka jawabannya itu na'am, yang artinya iya. Na'am, na'am, hunaka mistorotun, yang artinya iya, di sana ada penggaris. Untuk pertanyaannya selanjutnya ada hal hunaka mimkhatun, yang artinya apakah di sana ada penghapus? Jika di sana tidak ada penghapus, maka bisa dijawab dengan menggunakan la, yang artinya tidak. Kemudian dilanjutkan dengan bal, yang artinya tetapi, dan kata selanjutnya menjelaskan apa yang sebenarnya ada di sana. Seperti la, bal huna tola satun, yang artinya tidak, tetapi di sana ada penghapus papan tulis. Pertanyaan selanjutnya ada aina kitabu, yang artinya di manakah buku itu? Maka bisa dijawab dengan al kitabu hunaka, yang artinya buku itu di sana. Atau bisa juga au huwa ala mingdodati, atau bisa juga fil baiti khosanu, dan wahwa tilmidun. Pertanyaan selanjutnya ada man amama fasli wa ma huwa, yang artinya siapakah di depan mereka dan apa dia? Maka bisa dijawab dengan huwa madu, huwa ustadun, yang artinya dia adalah Ahmad, dia seorang guru. Nah, dari bacaan di atas, kosakata yang ada yaitu yang pertama mi'lamatun yang artinya spidol,
maktabun yang artinya meja, bintun yang artinya anak perempuan, walidun yang artinya anak laki-laki, khamamun yang artinya kamar mandi, tuqwimun yang artinya kalender, miborotun yang artinya rautan, mak'adun yang artinya bangku, mingkolatun yang artinya busur, khizanatun yang artinya lemari. Dan juga ada kolamun yang artinya pulpen atau pena, risalatun yang artinya surat, kirtosun yang artinya kertas, mahfadotun yang artinya tas, firjarun yang artinya jangkar, mistorotun yang artinya penggaris, mimsakhatun yang artinya keset, tolasatun yang artinya penghapus papan. Contoh teks dari muftada dan khobar. Yang pertama, al-qolamu huna, yang artinya pena itu di sini. Yang kedua ada al-qolamu hunaka, yang artinya pena di sana. Yang ketiga ada hunaka kolamu, yang artinya di sana ada pena. Yang keempat, hunaka mistorotun, yang artinya di sana ada penggaris. Yang kelima, al-qolamu fi maktabi, yang artinya pena di kantor. Yang keenam, ada alal maktabi qolamun, yang artinya di atas meja ada pena. Selanjutnya tanya jawab. 1. Aina qolamu? Al-qolamu huna. Atau bisa juga dijawab dengan huwa huna. Atau al-qolamu fi maktabi. Atau juga bisa dijawab dengan huwa fi maktabi. Yang kedua, hali qolamun huna? Naam qolamu huna. Atau bisa dijawab dengan la bal qolamu hunaka. Yang ketiga, hali qolamun fi fasli? La bal qolamu mi maktabi. Yang nomor 4, mazauna huna qolamun. Yang kelima, maza ngalal maktabi? Ngalal maktabi qolamun. Selanjutnya, man huna? Huna Muhammad. Yang ketujuh, man fihamamun? Fihamamun Muhammad. Yang terakhir, hal huna qolamu? Naam, huna qolamun. Atau bisa dijawab dengan la bal huna ka kitabun. Selanjutnya yaitu keterangan dari tanya jawab. 1. Kata hunaka dan huna adalah kata keterangan tempat yang keduanya sebagai predikat dalam penyusunan struktur kalimat sempurna, atau isim atau benda adalah subjek. Catatan, isim atau benda pada kalimat tersebut tidak lagi ditentukan muzakkar atau muannas. Yang kedua, subjek dari isim atau benda diletakkan di depan, sedangkan predikat diletakkan setelahnya. Maka isim atau benda tersebut dinamakan isim ma'rifah atau kata bersifat khusus, atau kata yang objek pembicaranya telah ditentukan. Yang ketiga, isim atau benda diletakkan di depan wajib dilekati dengan alif dan lam dan huruf berakhiran berharokat doma. Contohnya yaitu al-qolamu huna. Selanjutnya, bentuk pertanyaan pada struktur kalimat di atas dengan menggunakan kata aina. Contohnya yaitu aina qolamu? Al-qolamu huna. Yang kelima, bentuk pertanyaan yang digunakan dalam menanyakan pembenaran pendapat atau menolaknya adalah kata pertanyaan. Fungsinya sama dengan alif pada materi terdahulu. Contohnya yaitu hal huna qolamu? Naam, huna qolamun. Atau bisa juga dengan la bal hunaka kitabun. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. 6. Apabila subjek diletakkan setelah predikat, maka isim atau benda pada subjek tersebut dinamakan isim nakiroh atau kata bersifat umum. Kata yang objeknya pembicaraan tidak ditentukan. Contohnya, hunaka qolamun. 7. Bentuk pertanyaan yang digunakan pada struktur kalimat di atas
seperti materi-materi sebelumnya. Muzakkar juga mu'annas. Contohnya, madza huna kolam. 8. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam menanyakan pembenaran pendapat atau menolaknya adalah kata pertanyaan hal, seperti materi nomor 5. Tetapi fokusnya pada predikatnya, bukan pada subjeknya. Contohnya, 1. Jawaban untuk menyetujui pendapat dari penanya. Hal huna kolamun? Naam, huna kolamun. 2. Jawabannya menolak dari pendapat pertanyaan. Hal huna kolamun? La, bal hunaka kitabun. 9. Kata huna adalah ungkapan keterangan yang bersifat umum. Sedangkan apabila kita menginginkan yang rinci, maka kita bisa menggunakan huruf jar dan dorf. Makan. Kemudian disambungkan dengan kata atau kalimat. Lihat perbedaannya. Untuk struktur kalimat bersifat khusus atau detail. Contohnya, ala maktabi kitabu. Yang berkata khusus adalah ala maktabi. 2. Kitabu fil fasli. Yang bersifat khusus adalah fil fasli. Struktur kalimat bersifat umum. 1. Huna kitabun. Yang bersifat umum adalah huna. Kedua, kitabu huna. Yang bersifat umum adalah huna. 10. Huruf jar adalah huruf-huruf yang mengakibatkan isim yang ada setelahnya menjadi dalam keadaan jar atau kasroh, kecuali isim-isim yang tidak bisa tanwin. Lihat rincian pada tabel berikut ini. 1. Akhir kata maktab berharokat kasroh karena ada huruf ala. Ala maktabi kitabun. 2. Akhir kata Solo tidak berharokat kasroh karena dia adalah nama daerah. Al-ma'lakatu fil sulul. 11. Huruf-huruf jar dan dorfun diantaranya adalah sebagai berikut. Ila artinya ke, min artinya dari, bi artinya dengan, di artinya punya. Amama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, janiba artinya di samping, baina artinya di antara, ti artinya di dalam, ala artinya di atas, tahta artinya di bawah, fauqo artinya di atas. Soal-soal. 1. Aina maktabu? Maktabu huna. Nomor 2. Hal mistorotu huna. Naam, mistorotu huna. Ketiga, hal kolamun fil fasli? La, wal kolamun fil maktabi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.